geodinamika di kita itu sangat berat di geometrik ya. Nah, kemudian untuk yang gaya berat ini kita saat ini lebih banyak kita gunakan untuk pemodelan geoid ya. Itu untuk pendefinisian sistem referensi begitu ya. Padahal di eh, untuk aplikasi geodinamika ini juga sangat potensial begitu selama dengan catatan ya. Jadi begitu datanya ada dua epoch ya maka kita kemudian bisa melakukan eh, apa representasi ya untuk geodinamika begitu. Namun demikian eh, selain data yang dua epoch, kalau misalnya kita hanya ada satu epoch pun dari struktur apa visualisasi ya, yang kemudian nanti kita bisa lakukan beberapa hitungan untuk melakukan penajaman, kita juga bisa mengidentifikasi eh, kejadian ya, atau struktur struktur dari kerak bumi kita yang itu merepresentasikan mengenai dinamika dari bumi kita. Ya, baik. Nah, kemudian ya ada beberapa hal nanti yang kemudian dilihat ya. Ini sebenarnya dulu pernah kita diskusikan ya di mata kuliah geofisika gitu ya. Di minggu terakhir juga begitu ya. Tapi nanti ada tambahan hitungan ya untuk kemudian kita bisa mendeteksi terutama dinamika sesar begitu ya atau struktur tektonik ya. Jadi di sini eh saya kira kalau konsepnya ini kemudian nanti terkait dengan anomali gaya berat ya kita menggunakan anomali gaya berat karena anomali gaya berat itu merepresentasikan struktur bumi lebih jelas ya. Dia memiliki kekuatan gelombang eh, pendek ya, artinya wilayah yang lebih dekat begitu, lebih jelas dibandingkan dengan struktur dalam atau densitas dalam ya. Karena kemudian memiliki memberikan gambaran struktur dangkal yang lebih jelas begitu, maka anomali gaya berat ini eh, sangat tepat ya digunakan untuk studi-studi dinamika. Sedangkan kalau misalnya kita bicara mengenai geoid, ya, maka yang kuat itu bukan komponen gelombang pendeknya, ya, tetapi yang paling kuat, yang signifikan nilainya itu adalah komponen gelombang panjangnya, yaitu distribusi massa globalnya, ya. Sehingga yang terrepresentasikan adalah dinamika global ya. Sedangkan dinamika lokalnya tidak terlihat begitu ya. Itu. Kemudian untuk menguatkan sinyal yang kita dapatkan untuk menginterpretasi eh, kondisi geodinamika bumi, ya dinamika bumi begitu, maka kita perlu melakukan beberapa metode ya, yaitu diantaranya adalah kita melakukan pemilahan ya, artinya pemisahan antara gelombang yang itu dari struktur permukaan dan kemudian dari struktur yang dalam begitu ya. Itu yang kemudian kita namakan sebagai dekomposisi ya. Kemudian dari situ kita nanti bisa kemudian melakukan interpretasi bagaimana dinamika dari pegunungan ya, bagaimana dinamika dari subduksi, kemudian juga dinamika dari rekahan laut ya, tengah laut atau struktur di eh, lautan begitu atau juga banyak digunakan di antaranya untuk keperluan praktis itu adalah untuk interpretasi atau eksplorasi mineral begitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai gaya berat, jadi di sini ya kita pengukuran gaya berat dilakukan di topografi ya. Namun demikian di topografi ini distribusi atau noise itu sangat tinggi begitu ya. Sehingga kita kemudian tidak bisa merepresentasikan ya bagaimana perubahan yang ada di struktur bumi begitu ya. Nah, oleh karena itu maka
dari topografi itu kita turunkan ke geoid ya, menjadi gaya berat di geoid, dan kemudian dari gaya berat geoid itu untuk lebih melihat lebih detail lagi, maka kita kurangkan ya dengan gaya berat normal, itu gaya berat di ellipsoid ya. Sehingga kemudian kita akan mendapatkan variasi ya, variasi kecil saja begitu dari distribusi massa bumi yang itu antara di geoid atau di muka laut dengan di elipsoid begitu ya. Nah, sehingga yang kita dapatkan adalah distribusi massa yang betul-betul sudah lebih jelas begitu ya, menggambarkan bagaimana eh, perubahan yang massa yang terjadi di bumi kita begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan eh, jadi konsep interpretasi untuk anomali Gebra sebenarnya untuk anomali Fourier dan Bugger pada struktur yang sama dapat memberikan hasil pola anomali yang berbeda begitu ya, tergantung dari berbagai mana topografinya ya. Nah, kemudian antara Bugger dan Fourier ini anomali Fourier gitu itu yang kemudian terjadi karena adanya koreksi Bugger itu ya. Jadi kalau misalnya di sini struktur pegunungan begitu ya, gunung dengan kemudian di sini tanpa adanya akar ya, tidak ada isostatik. Contohnya misalnya kalau di pegunungan Himalaya gitu ya, kan Himalaya itu terbentuk karena subduksi dua lempeng kontinen ya, sehingga tidak terbentuk akar ya atau penyeimbang. Jadi kalau secara isostatik itu dipahami bahwa jika ada distribusi tambahan ya positif di permukaan bumi itu distribusi massanya, maka kemudian di bawahnya juga ada penyeimbangnya yang itu besarnya hampir sama. Ya, kira-kira kayak gini lah ya. Itu jadi secara isostatik itu adalah jika ada tambahan massa di permukaan bumi, maka di sini juga ada tambahan massa juga yang menyeimbangkannya begitu ya di kerak bumi ini. Tetapi untuk struktur ini maka ini ada perbedaan begitu ya. Akan terlihat di mana di sini nilai eh, free air itu akan jauh lebih besar begitu ya dibandingkan dengan nilai buger begitu. Kalau bugernya kemudian strukturnya seperti ini ya. Nah, ini interpretasi dari nilai anomali ini yang kemudian digugakan ya, dijadikan sebagai kita dapat mengetahui bagaimana struktur dalam dari pegunungan Himalaya begitu yang berbeda dengan pegunungan yang lainnya ya. Sedangkan kalau yang di struktur yang pada umumnya ini ya, yang di mana itu ada keseimbangan isostatik ya antara massa di permukaan dengan massa di dasar kerak bumi, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi nilai bugernya itu akan negatif begitu, eh, sedangkan free airnya dia akan positif ya, meskipun polanya sama ya. Jadi menunjukkan apa di sini karena di sini ditunjukkan ini untuk yang astenosfer itu ya, dia kan densitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kerak bumi. Jadi kerak bumi itu sekitar 28 ini misalnya ya, kilogram per meter kubik begitu, sedangkan di astenosfer itu adalah sekitar 3.300-an ya kilogram per meter kubik begitu ya. Jadi di sini ada apa? Ada massa yang lebih kecil gitu ya untuk wilayah ini dibandingkan dengan di wilayah ini, sehingga kemudian ini nilainya menjadi turun ya. Anomali bugernya menjadi kecil ya begitu. Itu dan kemudian dalam menghitung buger anomali, ketinggian stasiun pengukuran diperhitungkan berdasarkan pada koreksi buger ya. Jadi pada dasarnya apa untuk yang eh, analisis ya, analisis untuk dinamika itu sebagian besar menggunakan yang buger ya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa anomali buger itu sudah melibatkan distribusi dari massa ya. Sedangkan kalau yang free air itu hanya kemudian kita menggunakan argumen dari apa ketinggian saja begitu ya.
Sedangkan kalau dengan Buger kita mengetahui bahwa itu sudah termasuk kita argumen atau parameter terkait dengan eh, distribusi massa ya begitu. Ini nah sama tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini pre-air itu positif di seluruh pegunungan, sedangkan kalau yang Buger ini dia negatif, jadi lebih terlihat ya lebih jelas begitu atau terlihat lebih menggambarkan kondisi di lapangannya begitu ya. Itu kemudian nah eh, pada dasarnya jadi seperti itu ya. Jadi eh, apa nilai anomali G berat itu akan terpengaruh oleh kondisi distribusi massa ya satu lokasi dengan di sekitarnya begitu ya. Nah ini yang kemudian nanti akan membentuk pola dari eh, anomali gaya berat begitu ya. Nah kemudian secara regional dan kemudian secara lokal di sini kita juga memiliki ada namanya residualnya atau sisanya ya gitu ya. Kalau dalam kuadrat kecil kita menggunakan yang V-nya gitu ya. Nah ini mengapa kita menggunakan yang V-nya? Karena kemudian ini nilainya kecil dan kemudian menjadi lebih sensitif gitu ya. Jadi, nah dalam hal ini kita juga kemudian di dalam menginterpretasi dinamika dari bumi kita, maka kita tidak menggunakan densitas dari bumi, tetapi kemudian kita menggunakan kontras densitas ya dalam hal ini di sini ya. Jadi kita melihat suatu area kontras densitasnya seperti apa begitu ya. Jadi nilai densitas di area tersebut dikurangkan dengan nilai dan densitas di standar atau juga nilai densitas di wilayah sub permukaan ya gitu. Nah, jika nilai densitas batuan ini lebih besar dari densitas di sekitarnya, maka akan memiliki kontras densitas yang positif begitu ya. Jadi misalnya ada satu batuan yang dia densitasnya lebih tinggi dari sekitarnya, maka dia akan memiliki delta rho-nya itu atau kontras kontras densitasnya itu adalah positif. Sebaliknya, jika dia memiliki densitas yang lebih kecil dari sekitarnya, maka dia akan memiliki kontras densitasnya adalah negatif. Jadi simple ya, prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini ya contohnya misalnya kira-kira ada gambaran kondisinya seperti ini ya. Jadi di sini ada satu eh, apa morfologi ya permukaan dari bumi kita yang itu memiliki densitas yang bervariasi ya karena proses pembentukan yang begitu ya. Nah di sini akan terlihat ya. Jadi nah misalnya ini kalau secara struktur di permukaan bumi kondisinya adalah seperti ini begitu ya. Oops. Nah, namun kemudian kita melihat ini ya wilayahnya itu adalah sebenarnya ya dia apa seperti eh, apa rendah begitu ya. Tetapi setelah kita melakukan pengukuran, nah ini ternyata distribusinya seperti ini begitu ya. Distribusinya seperti ini. Jadi terlihat bahwa apa visualisasi dari anomali gaya berat itu tidak sesuai dengan eh, pola topografi begitu ya. Nah, kita bisa melihat kemudian dalam hal ini ya kita bisa melakukan reduksi. Jadi ini dari hasil pengukuran gaya berat ya. Ini di permukaan ini kayak gini pengukurannya. Ya, ini adalah pengukuran gaya berat observasinya dan kemudian berikutnya kita eh, lakukan koreksi Buger ya sehingga kemudian kita mendapatkan menggunakan anomali gaya berat Buger begitu ya. Dan akan terlihat di sini ya ada struktur di mana nilai anomalinya itu tinggi karena apa? Karena di sini ada kontras densitas ya. Di sini dia kebetulan ada satu mineral yang itu memiliki densitas yang lebih tinggi daripada sekitarnya begitu ya. Sehingga di sini akan nampak ya di sini kontras densitasnya begitu ya. Nah, ini yang kemudian digunakan untuk interpretasi struktur yang ada di bawah begitu ya.
Kemudian, nah berdasarkan nilai gaya berat tergantung juga dari jadi kalau kita melakukan interpretasi gaya berat untuk dinamika dari bumi atau struktur dari bumi ya. Jadi karena kalau dengan menggunakan GNSS atau INSAR yang kita dapatkan adalah dinamika permukaan begitu. Sedangkan kalau dengan menggunakan gaya berat kita mendapatkan dinamika dari apa lapisan eh, per- apa lapisan dalam begitu ya. Nah, kemudian untuk menginterpretasinya di sini ada perubahan nilai gaya berat ya, tergantung dari dimensi daripada massa tersebut ya. Kemudian juga kontras densitasnya dan kemudian juga kedalamannya begitu ya. Jadi kalau dia posisinya di sini misalnya ini ya, jika dia posisinya itu dia lebih dangkal, maka dia akan memberikan nilai anomali yang jauh lebih besar begitu ya dibandingkan ini misalnya ada masa yang B dan ada masa yang A. Yang A ini lebih dangkal, maka kemudian kita bisa lihat di sini ya apa eh, nilai anomali gaya beratnya begitu dibandingkan dengan masa yang B yang kedalamannya itu lebih eh, dia lebih dalam begitu ya. Gitu. Jadi dan ini semakin besar ya tentu saja juga akan memberikan kontribusi yang lebih signifikan ya. Jika dimensinya semakin besar, bahkan kemudian jika tadi kontras densitasnya juga lebih tinggi daripada sekitarnya, itu akan kemudian menjadi lebih besar lagi ya untuk eh, nilai anomali gaya beratnya ya. Nah, kemudian eh, di dalam kita mendefinisikan satu pola ya, kadang eh, satu kondisi ya misalnya struktur eh, apa sesar begitu ya itu tidak terlalu terlihat ya di dalam hasil pengukuran anomali gaya berat begitu karena apa? Karena kemudian dipengaruhi oleh distribusi massa sekitarnya atau juga dipengaruhi oleh anomali regionalnya begitu ya. Nah, oleh karena itu maka untuk lebih apa menjelaskan struktur ya yang ada di bawah permukaan bumi kita, maka kemudian kita bisa melakukan apa pengurangannya. Artinya kita bisa menggunakan nilai residual anomalinya. Ya, contohnya misalnya di sini ada pola seperti ini dari nilai anomali gaya berat ya pengukuran ya. Dan kemudian kita lihat ada tren di sini dan kemudian kalau kita hilangkan trennya ini dan kemudian eh, dengan dihilangkan tren maka kemudian kita mendapatkan nilai residualnya saja ya. Nah, ini adalah nilai residualnya setelah nilai trennya ini kita hilangkan begitu ya. Dengan menggunakan fungsi ya. Biasanya kita bisa menggunakan fungsi linier kalau itu trennya linier atau kalau kita juga misalnya melihat di situ juga fungsinya trennya itu ya tidak linear, kita bisa menggunakan polinomial misalnya ya, atau sinusoid gitu dan seterusnya, maka kita kurangkan dan kemudian kita mendapatkan nilai residualnya ya. Dan di sini maka kemudian akan terlihat ya satu pola atau dinamika bumi di bawah permukaan yang lebih jelas begitu ya. Nah, di sini apa dengan kemudian kita kembali ya jika amplitudenya rendah massa yang kecil dan tidak dalam merupakan komponen gelombang pendek dan dari anomali gaya berat begitu ya. Nah, jadi kita menghilangkan komponen gelombang panjangnya, yaitu adalah sinyal-sinyal dari regional, dan kemudian kita hanya menggunakan komponen gelombang pendeknya saja, ya. Itu yang sinyal-sinyal lokal. Jadi yang itu yang kemudian nanti bisa memberikan gambaran yang jelas terkait dengan struktur yang ada di bawah permukaan bumi kita, ya. Jadi dalam hal ini maka di dalam merepresentasikan anomali gaya berat, kita kemudian bisa memilahnya menjadi panjang gelombang ya. Ada yang panjang gelombang yang regional itu adalah yang long wavelength ya. Eh, atau kemarin juga kalau di dalam geoid kita juga mendefinisikan dalam tiga
klasifikasi ya, long wavelength, middle wavelength, dan short wavelength. Nah, ini juga bisa ya. Kita bisa mengklasifikasi itu. Atau kita bisa juga hanya mengklasifikasinya dua gitu ya, jadi long wavelength dan short wavelength begitu. Bisa juga ya. Ya, itu dan kemudian nah dalam kita melakukan dekomposisi tadi ya, jadi di beberapa daerah anomali gelombang nya sangat pendek karena mm, massa mineral di dekat permukaan misalnya gitu ya. Contohnya apa di wilayah basin ya, basin sedimen, gelombang pendek sampai dengan gelombang menengahnya terkait dengan reservoir minyak atau gas bumi misalnya ya. Nah itu kita juga bisa kemudian mengekstraknya ya, mendekomposisinya begitu ya. Nah, bagaimana cara mendekomposisinya? Kita bisa kemudian dengan secara visual ya, itu. Kemudian juga kita bisa merepresentasikan secara polinomial. Tadi kita membuat fungsi polinomialnya untuk merepresentasikan komponen regional dan kemudian sesudah itu kita substrak ya sehingga kemudian yang tersisa hanya lokalnya atau short wavelength-nya ya. Atau kita juga bisa menggunakan ini ya representasi dengan menggunakan Fourier ya. Fourier FFT gitu ya untuk kemudian kita mendapatkan fungsi eh, gelombang regionalnya. Ya, atau kita juga bisa melakukan enhancement ya atau juga kita bisa melakukan filtering ya. Nah, pemisahan gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya secara visual ya. Ini di peta Buger penampakannya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada pola di sini ya. Jadi ada seperti ini begitu ya. Dan ini kalau misalnya itu kita melihat kemungkinan ada regionalnya itu adalah seperti ini begitu ya. Jadi oleh karena itu maka kemudian kita mendefinisikan yang komponen regionalnya, anomali regionalnya ya, dan kemudian kita substrak begitu ya. Dan kemudian kita mendapatkan nilai residualnya dan ini menjadi lebih jelas sebenarnya di situ struktur apa atau dinamika apa yang terjadi di wilayah atau di lokal area tersebut begitu ya. Dibandingkan dengan kemudian kita melihat apa anomali gaya berat Buger hasil pengukuran secara langsung. Jadi kita melihat residualnya akan menjadi lebih jelas ya. Nah, kemudian untuk regional anomalinya kita bisa menggunakan apa? Nah, kita bisa juga menggunakan misalnya kalau sekarang kita menggunakan yang model-model model-model gaya berat global begitu ya. Itu sebagai regional anomalinya begitu untuk memudahkan ya. Kemudian tadi dekomposisi dengan menggunakan polinomial, jadi kita menggunakan fungsi polinomial begitu ya. Ini contohnya misalnya ini ya, jadi kita bisa menggunakan fungsi yang paling dekat itu, bisa juga kita hanya tren linear ini yang garis-garis gitu ya, atau kita yang garis putus-putus ini adalah kalau kita menggunakan tren linear ya. Oh, mohon maaf. Oh, besar sekali. Ya.
Oh, ini hujannya besar di sini. Ya, itu jadi kita bisa dengan menggunakan linear begitu ya, atau kita juga dengan menggunakan fungsi polinomial ya. Di sini kalau polinomial seperti ini, atau kalau yang eh, apa, yang linear kita bisa menggunakan yang y sama dengan ax misalnya plus gitu ya. Ini dan kemudian kita bisa mendapatkan beberapa hasil ya. Jadi contohnya ini dengan menggunakan yang linear regional anomali ya. Setelah yang regional anomalinya itu kita subsub dengan menggunakan fungsi linear, kita dapatkan polarisasi. Sedangkan kalau yang di bawah ini itu adalah kalau kita kemudian menggunakan yang polinomial tadi ya, derajat tiga begitu ya. Itu, nah kemudian ini kalau dengan menggunakan Fourier ya, jadi eh, kita kalau Fourier ini datanya itu harus grid begitu, tetapi memiliki kecepatan yang lebih tinggi ya. Pada dasarnya data spasial kita kemudian konversi ya menjadi data frekuensi begitu ya, sehingga kemudian dari dengan menggunakan Fourier ini kita bisa merepresentasikan atau memodelkan untuk anomali regionalnya dan kemudian selanjutnya kita bisa mendekomposisinya begitu ya. Kemudian juga yang berikutnya itu adalah dengan menggunakan enhancement ya, penajaman atau juga melakukan filtering ya. Jadi eh, contohnya ini ini adalah peta Buger eh, yang kita punya begitu dan kemudian kita melakukan yang low pass filtering ya jadi kita hanya mengambil komponen yang ini apa low atau yang periode pendek ya atau yang wavelength pendek begitu ya sehingga kemudian kita menjadi lebih jelas di sini atau kalau low pass filtering itu adalah seperti melakukan generalisasi begitu ya sehingga kita bisa melihat lebih detail mengenai struktur besarnya begitu ya. Dari kalau kita melihat ini kan ini menjadi sangat complicated gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau dengan low pass filtering, maka kemudian kita memfokuskan ke struktur regionalnya gitu ya. Gitu. Atau kita juga bisa menggunakan yang high pass filter. Kalau high pass filter ini adalah yang struktur regionalnya yang kita hilangkan, gitu ya. Jadi kebalikannya saja lah. Kalau low pass filternya itu kita yang lokalnya, ya, yang short wavelengthnya yang kita hilangkan, ya. Sedangkan kalau yang high pass filter itu yang kemudian yang kita fokuskan, kita kuatkan itu adalah yang wilayah apa komponen lokalnya gitu ya sehingga kemudian kita bisa melihat di sini struktur lokalnya yang lebih jelas ya dibandingkan dengan di sini ya gitu. Nah kemudian bagaimana kita menggunakan interpretasi dari data anomali gaya berat ini contohnya misalnya ini adalah peta ya peta anomali gaya berat begitu untuk di wilayah Amerika ya. Dari anomali gaya berat ini, strukturnya ini, maka kemudian kita bisa menginterpretasi ya struktur di bawahnya itu seperti apa, begitu ya. Jadi di sini misalnya apa nilainya yang di pantai timur itu lebih tinggi ya, semakin ke timur nilai anomali gaya beratnya, bugernya itu lebih tinggi ya dibandingkan yang di pantai barat ya, kecuali yang di sini ya. Di pinggir di pesisirnya begitu. Nah, itu mengapa? Jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk di pantai timur
Ini ini ada apa eh, litosfernya itu ya. Ini litosfernya dia kemudian memiliki eh, apa struktur yang lebih tebal daripada yang ini ya, yang coklatnya ini ya. Jadi ini topografinya dan ini yang komponen litosfernya. Jadi yang di barat itu litosfernya itu lebih tebal daripada yang kerak. Dan litosfernya ini dia memiliki densitas yang lebih tinggi ya dibandingkan yang struktur keraknya ini, ya, yang coklatnya ini. Sehingga di sini menyebabkan nilai anomali bugernya yang di pantai apa barat itu menjadi tinggi ya karena ada kontras densitasnya di sini ya begitu. Sedangkan kalau yang di pantai eh, tadi tadi timur ya. Sedangkan ini pantai barat kita lihat di sini memiliki ya nilai litosfernya itu yang lebih sempit ya dibandingkan dengan struktur keraknya begitu. Keraknya di sini tebal ya. Lebih tebal dari yang komponen litosfernya. Ini yang menyebabkan kemudian di sini ya nilai anomali gaya beratnya menjadi negatif begitu. Nah, ini kemudian menjadi positif lagi karena apa? Karena di di Lautan Pasifik ini keraknya eh, menjadi lebih tipis lagi dan kemudian litosfernya tebal lagi gitu ya. Sehingga di sini nilai anomali gaya beratnya itu menjadi positif, begitu ya kira-kira. Jadi bagaimana kontras densitas ini eh, terjadi begitu ya, dan kemudian terrepresentasikan di dalam nilai anomali gaya berat, terutama Booger ya. Kemudian kalau sandom, ya ini sandom ini biasanya satu lokasi yang dia sangat potensial untuk minyak ya dan gas begitu ya. Nah, ini eh, anomalinya seperti ini ya. Jadi di sini strukturnya di sini ada batuan keras ya dan kemudian di sini ada sandom yang itu nilainya densitasnya lebih rendah begitu ya. Jadi minyak, gas di sini ya dibandingkan dengan batuan yang ada di sekitarnya ya. Nah, oleh karena itu maka di wilayah yang ada sandomnya itu nilai anomalinya kecil ya dibandingkan dengan sekitarnya begitu ya. Meskipun secara topografi ini tidak terlihat penampakan apapun ya. Tapi kita bisa melihat di sini di struktur di bawah permukaan ternyata ya distribusi massanya itu eh, bervariasi begitu. Dan kita bisa mengetahui bahwa di situ ada satu lokasi yang memang eh, memiliki nilai densitas yang lebih rendah ya dibandingkan dengan yang sekitarnya. Itu yang kemudian kita bisa interpretasi sebagai wilayah dengan potensial untuk minyak bumi begitu dan gas ya. Itu dan kemudian ini untuk zona subduksi ya. Jadi zona subduksi bisa terlihat di sini ya nilai anomali gaya beratnya di sini positif begitu ya. Kemudian pada saat lokasi yang subduksinya itu pas tumbukannya ya, pas batas tumbukan itu nilainya negatif dan kemudian kembali positif begitu ya. Nah, kira-kira kondisinya adalah seperti ini ya. Jadi di zona eh, subduksi ini ya. Nah, pada satu eh, kemarin kita sebutkan sebagai locking area gitu ya. Jadi pada saat di wilayah yang terkunci ini ya dan ini terjadi gesekan-gesekan, kemudian di wilayah ini juga menyebabkan terjadinya eh, apa lelehan ya magma sehingga kemudian membentuk pegunungan misalnya ya di sini ini vulkanik area begitu ya. Nah, ini karena gesekan ini, maka karena tekanan ya, maka di wilayah ini mengalami kompresi ya. Nah, karena kompresi, maka kemudian densitasnya menjadi tinggi ya. Karena densitasnya menjadi tinggi, maka di sini nilai anomali gaya beratnya menjadi positif ya dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Jadi kalau wilayah yang lainnya itu eh, hampir eh, sama ya gitu. Nah, sedangkan di wilayah ini itu dia
di wilayah batas antara di sini ada peregangan ya, karena di sini apa tegangan belum tinggi sehingga ada peregangan, ada ekstensi begitu ya. Karena ada ekstensi maka kemudian densitasnya menjadi lebih eh, kecil begitu ya. Nah, di sini yang menyebabkan kemudian nilai anomali menjadi lebih rendah begitu ya. Itu adalah di wilayah zona subduksi ya. Itu dan ini bagaimana kemudian untuk free air anomali ya di Lautan Atlantik begitu ya. Jadi terlihat bagaimana di batas kontinen ya. Di batas kontinen akan terlihat hampir sama ya di sini. Di zona subduksi kemudian akan terlihat nilai anomali yang eh, positif begitu ya. Itu dan ini adalah interpretasi untuk di wilayah Mid Ocean Ridge gitu ya atau di zona apa rekahan tengah laut ya. Dan di sini eh, nilai anomalinya itu adalah kecil begitu ya. Jadi nilai anomalinya dia kecil karena apa? Karena di wilayah rekahan tengah laut ini adalah biasanya wilayah yang kemudian nilai densitasnya ya, karena dia merekah kemudian mengalami ekstensi begitu, sehingga di wilayah rekahan tengah laut ini biasanya kemudian nilai densitasnya ini ya, misalnya 200 2.600, sedangkan di tempat yang lainnya itu adalah 2.900 begitu ya untuk densitasnya ya. Nah, ini bisa terlihat bahwa di wilayah rekahan tengah laut itu nilai densitasnya lebih rendah ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu maka nilai Buger anomalinya menjadi lebih kecil ya dibandingkan dengan wilayah yang lainnya ya. Karena di situ ada proses ekstensi begitu ya. Gitu. Ini eh, contoh di beberapa eh, Mid Ocean Ridge ya untuk bagaimana perbandingan antara eh, free air ya. Ini adalah dari free air ya. Sedangkan kalau yang ini itu adalah eh, dari Buger ya. Nah, ini terlihat kalau ini adalah kalau kita lihat free air itu hampir sama polanya dengan eh, apa dengan struktur topografinya di sini ya gitu. Sedangkan kalau kemudian ini juga ada kecepatan dari eh, gelombang P ya dari seismik begitu, seismolog ya seismograf ya itu nah, nilainya hampir sama seperti pola dari anomali Brian. Sedangkan kalau yang Buger ini sangat terpengaruh karena oleh densitas ya, maka kemudian polanya akan berbeda begitu ya, tergantung dari densitasnya. Gitu. Ini kebetulan kan kalau kita lihat ini di sini densitasnya 3.150, sedangkan di wilayah yang lainnya adalah 3.400, sehingga di wilayah yang Ocean Ridge itu nilai densitasnya lebih rendah dibandingkan yang lain, sehingga nilai bugernya itu berbeda. Tapi tidak demikian dengan kemudian free air anomali. Ya. Itu, nah ini eh, bagaimana ini di wilayah ini ya, Palung ya. Jadi ini Palung ya, perbedaannya begitu, nilai dari anomalinya ya. Itu, ini nilai eh, anomali gaya beratnya dan kemudian lokasi jaraknya terhadap palungnya ya, titik palungnya begitu ya. Ini topografi distribusi ya. Ini yang di Nepal, Tibet, ini di India ya. Di di Himalaya ya. Jadi Himalaya. Jadi kalau
topografinya ini seperti ini ya, di pegunungan Himalaya. Kemudian ini adalah besarnya densitasnya begitu ya. Dan kemudian ini anomalinya ya, anomalinya dia mengecil begitu ya. Karena memang kita lihat di situ apa nilai nilai densitas kontrasnya ya di situ terhadap sekitarnya begitu ya. Hmm. Ini Nepal, Tibet yang dia kemudian memotong pegunungan Himalaya begitu ya. Itu kemudian nah ini eh, kita bisa juga mengidentifikasi adanya cekungan gitu ya. Cekungan ini juga potensial untuk eh, minyak bumi atau juga gas ya. Eh, dan ini kalau secara topografi seperti ini ya. Jadi yang hijau ini adalah topografi begitu ya. Dan kemudian yang biru itu adalah pengukuran ya, nilai anomali Buger hasil pengukuran. Dan kalau kita lihat ini tidak terlalu jelas begitu ya ininya. Strukturnya. Tapi kita bisa melihat ini ada kemungkinan cekungan, tapi tidak terlalu jelas begitu. Nah, oleh karena itu maka di sini dilakukan dekomposisi, maka yang merahnya itu yang anomali Buger yang regionalnya itu kemudian dimodelkan dengan menggunakan ini ya polinomial ini derajat satu atau dua ya, gitu kemungkinannya dua ya. Dan kemudian kita substrak dan kemudian kita dapatkan yang kuning begitu. Jadi kita kelihatan eh, cekungannya lebih jelas ya. Ini cekungan pengalengan yang dia sangat potensial untuk gas bumi begitu ya. Jadi itu dan kemudian di sini juga ada cekungan Majalengka begitu ya. Itu. Kemudian nah selain itu kita juga di sini untuk mendefinisikan ini ya seperti basin atau cekungan-cekungan itu. Nah, kita juga mengidentifikasi berdasarkan struktur geologi dan kemudian dari situ kita juga berdasarkan kepada eh, nilai anomali gaya berat begitu ya. Jadi di sini nilai anomali gaya berat di Pulau Jawa ya. Jadi kalau dari sini kita tidak terlalu jelas begitu apa nilai struktur di dalamnya. Dan ini kalau kita lihat di sini di wilayah selatan ya itu karena dia zona subduksi, maka di situ ada kompresi ya. Maka di sini kita bisa melihat ya nilai anomali di wilayah selatan itu tinggi begitu ya. Anomali gaya beratnya dan kemudian menjadi rendah begitu semakin ke utara dan kemudian kita lihat di sini ada juga yang warna eh, minus ya sangat besar begitu nilainya ya dan itu yang kemudian kita bisa eh, menyimpulkan kemungkinan di sini ada cekungan gitu. Nah, oleh karena itu maka di sini yang Buger gravity anomali itu kemudian kita substrak ya regionalnya dengan menggunakan anomali gaya berat yang global begitu. Nah, ini yang menggunakan anomali gaya berat global dalam hal ini regional ya. Dan kemudian di sini hasilnya. Ya, jadi kita bisa melihat secara lebih jelas lagi. Ini contohnya ya, misalnya ini ada cekungan gitu ya. Ini ada nilai apa anomali yang sangat besar di sini begitu ya. Jadi selain yang karena ada proses geodinamik begitu yang ada di selatan ini ya, gitu. Ternyata di sini ada nilai anomali yang tinggi begitu ya. Yang kalau kita lihat secara nilai regional ini nilainya tidak dia apa kecil ya negatif. Tapi kalau kita lihat di sini setelah kita subtrak nilai regionalnya maka kita akan melihat bagaimana
variasi eh, dari densitas atau dinamika bumi di bawah permukaan yang terjadi begitu lebih jelas ya gitu. Dan dari situ kemudian diidentifikasi ya wilayah-wilayah basin ya yang itu merupakan wilayah yang potensial atau cekungan tadi yang merupakan potensial akan minyak bumi dan gas alam begitu ya. Jadi dari sini ya dari sini yang biasanya nilai-nilainya negatif gitu ya. Nah, itu yang kemudian diperkuat, dipertajam lagi begitu dan kemudian kita dapatkan distribusi basin atau cekungan yang ada di Pulau Jawa. Ya, itu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah bagaimana kemudian struktur dan respon dari di permukaan dengan yang kemudian di dengan respon gaya berat ya. Jadi misalnya kalau di permukaan ada struktur topografi atau juga mungkin dipengaruhi oleh adanya sesar begitu strukturnya seperti ini dan kemudian ya di anomali nilai anomali gaya beratnya dan kemungkinan di dalam itu ada satu struktur fault atau sesar yang struktur sesarnya adalah struktur sesar yang single begitu ya seperti ini. Jadi di sini ada sesar dan kemudian di sini ada perbedaan nilai densitas begitu ya. Jadi di sini ada nilai turun ya, dia di sesarnya di sini turun ya. Ini terlihat ini nilai densitasnya ini dengan wilayah di sekitar ini sama dan kemudian di sini diisi oleh sedimen yang kemudian itu nilai densitasnya rendah lebih rendah ya. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan nilai anomali gaya beratnya strukturnya seperti ini ya. Kemudian nah, jika kemudian kita mendapatkan hasil pengukuran anomali gaya berat dengan gambarnya seperti ini, begitu ya. Dan dapat kemudian kita bisa eh, apa lihat ya kemungkinan bahwa struktur sesarnya ada kemungkinan menjadi ada sesar double begitu ya di sini. Jadi ada dua sesar di sini ya, yang kemudian dia eh, bagian tengahnya itu pembatas dua sesarnya itu dia turun ya, dan kemudian di sini terisi oleh sedimen begitu ya. Dan ini menjadi terlihat jelas dari eh, data anomali gaya berat begitu ya. Nah, ini sebagai contoh yang kemudian kita eh, dapatkan ya dari hasil hitungan dengan menggunakan data global namanya model global GGM Plus. Jadi ini gabungan antara hasil pengukuran satelit gravity dengan hasil terrestris begitu beberapa terrestris. Nah, dan kemudian pemodelan densitas global ya. Dan kemudian diperoleh eh, model anomali ya, anomali gaya berat Buger yang seperti ini ya. Jadi dan ini kalau kita lihat struktur dari anomali itu hampir eh, sesuai ya bersesuaian dengan struktur sesar begitu ya. Jadi kalau kemarin kita mendiskusikan bagaimana secara geometrik di permukaan ya. Jadi di sini ada kemarin ekstensi ya, kemudian maaf di sini ada kompresi ya kalau dari geometrik eh, GNSS. Kemudian di wilayah ini terjadi ekstensi begitu ya. Dan ini juga kemudian di apa dikonfirmasi ya secara struktur eh, bawah permukaan bahwa di wilayah timur itu memiliki nilai anomali gaya berat yang jauh lebih tinggi begitu dibandingkan dengan yang di wilayah timur begitu ya. Kemudian, nah untuk lebih memperjelas tadi selain kita melakukan dekomposisi, kita juga bisa menggunakan
turunan pertama atau derivatif ya dari anomali gaya berat ini begitu ya. Untuk kemudian kita menjadi lebih fokus ke sinyal yang sinyal lokalnya ya. Itu yang kemudian kita namakan sebagai first horizontal derivative ya. Jadi kita menurunkan untuk arah horizontalnya saja ya. Jadi dan di sini jika ada perubahan densitas secara ratelar atau secara horizontal, misalnya ada batuan sedimen ke dari batuan sedimen ke batuan beku, maka di sini nilai SBA itu simple Booger anomalinya akan berubah secara tajam begitu ya. Jadi di sini akan mengalami perubahan secara tajam. Nah, ini kemudian first horizontal derivative ini dia bisa menangkap perubahan ini dan kemudian juga menghitung kemiringannya, gradiennya, perubahannya begitu ya. Dari nilai single simple Boole anomali ini. Dan hasil dari first horizontal derivative ini akan menandai adanya batas geologi aktif ya, seperti misalnya sesar. Ya, contohnya misalnya di sini ya, tadi yang slice-nya yang slice A ke A aksen begitu. Nah, di sini profilnya kira-kira seperti ini, nilai anomali Booger sederhananya ya. Dan kemudian kita bisa mendeteksi bahwa wilayah yang ini ya mengalami penurunan itu adalah pas lokasi posisi dari sesar. Dan kemudian persamaannya adalah seperti ini. Jadi nilai anomali Gebra kita turunkan ke arah horizontal, ke arah DX, dan kemudian juga ke arah DY. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan nilai first horizontal derivatifnya. Ya. Jadi FHD ini menyoroti untuk batas densitas tajam di sepanjang sesar utama. Ya, ini karena derivatif pertama maka hanya digunakan untuk sesar-sesar yang major, begitu ya. Contohnya Palu Koro dan seterusnya. Akan terlihat jelas begitu ya dengan menggunakan yang first horizontal derivative. Kemudian yang berikutnya kita eh, apa lakukan ya. Eh, tapi ini adalah untuk yang komponen horizontalnya ya. Sehingga dan kita lakukan second vertical derivative ya, SVD di sini. Dan dengan SVD ini maka kemudian bisa menampilkan struktur dangkalnya ya. Seperti adanya uplift atau juga ada sesar-sesar sekundernya. Jadi ini jadi lebih jelas ya. Contohnya ini di sini ada senda sesar-sesar yang lebih kecil ini kemudian bisa terdetek ya, lebih clear dibandingkan dengan menggunakan yang first horizontal derivative begitu ya. Nah, dalam hal ini di sini kita kemudian menderivasi ya nilai anomali gaya berat eh, untuk derivasi keduanya begitu ya. Nah, SPD ini dapat memperkuat anomali untuk yang dangkal ya dengan mereduksi pengaruh anomali yang dalam begitu ya. Ini sama tadi ya, dekomposisi. Jadi metodenya untuk memisahkan antara sinyal yang lokal dengan kalau lokal dengan regional dalam hal ini adalah memisahkan antara anomali yang dangkal dengan anomali yang dalam begitu ya. Dan biasanya ini untuk hitungannya menggunakan yang Fourier tadi ya sama seperti di komposisi dan kemudian karena menggunakan Fourier maka datanya di sini kita memerlukan data yang polanya grid begitu ya. Kemudian, nah ini second vertical derivative ya. Jadi di sini terlihat lebih jelas ya untuk yang sesar-sesar minor begitu pembatasnya ya. Jadi di sini kita dapatkan nilai anomalinya dan kemudian kita bisa melihat kemungkinan di sini adalah struktur dari sesarnya begitu ya. Jadi sesar eh, tadi ya vertikal begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita juga bisa menghitung tilt derivatifnya atau kemiringannya, begitu ya. Nah, tilt derivatif ini mengidentifikasi kelurusan dan juga sesar sekunder yang tidak tampak di permukaan. Nah, ini
eh, akan lebih clear lagi begitu untuk wilayah-wilayah yang sesar yang kemudian tidak terlihat ya di permukaan karena sudah tertutup oleh sedimen begitu ya. Dan TDR ini sering digunakan untuk mengidentifikasi kelurusan ya dan sesar yang tersembunyi secara eh, spasial. Nah, untuk yang til derivatif ini, maka kemudian kita melakukan penurunan ya. Jadi ini ke arah horizontal dan kemudian juga kita melakukan derivatif ke arah kita nih ke arah vertikal dan kemudian kita juga melakukan second derivatif ke arah horizontal begitu. Sehingga kemudian kita mendapatkan arah kemiringannya, sudut kemiringannya begitu ya. Dan ini dinyatakan dalam radian. Ya. Itu dan ini adalah hasil til derivatif jadi menjadi lebih jelas lagi ya. Ini adalah pas posisi sesarnya begitu di sini untuk slicingnya dan kemudian ini mendapatkan lebih banyak lagi ya sesar begitu dibandingkan dengan hanya menggunakan yang eh, first horizontal derivatif maupun yang second eh, vertikal derivatif begitu ya. Itu. Oke. Itu ya. Jadi sekarang kita bisa mengetahui ya dari data anomali gaya berat yang itu merepresentasikan eh, struktur atau densitas di bawah permukaan begitu ya. Dan kita bisa menggunakan untuk mendeteksi berbagai eh, fenomena, di antaranya adalah juga kita bisa gunakan untuk studi geodinamika, misalnya untuk yang apa deteksi sesar ini ya, gitu. Dan kemudian kita juga bisa melihat bagaimana struktur yang ada di dalamnya, begitu ya, berdasarkan dari hasil pengukuran anomali gaya berat, terutama anomali Muger, begitu ya. Baik, saya kira itu materinya dan ini ada beberapa pertanyaan yang saya kira nanti bisa dijawab ya eh, terkait dengan materi untuk minggu ini ya. Jadi yang sampai dengan dekomposisi secara visual dan kemudian tadi ya tren linear atau polinomial itu sebenarnya sudah kita diskusikan sebelumnya di mata kuliah geodesi fisis dan kemudian sekarang ditambah eh, apa metode untuk kemudian mendeteksi sesar begitu ya, lokasi sesar ya berdasarkan peta anomali gaya berat dengan menggunakan melakukan derivasi ya derivasi baik untuk horizontal maupun juga untuk vertikal begitu ya. Baik, itu ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita yang terakhir sebelum kita UAS ya, sorry UTS ya. Dan untuk materinya nanti sampai di materi ini, begitu ya. Baik itu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.